Ih kangen banget sama Bekti tuh ya, bercanda-candanya ya, Bekti tuh semangatnya tuh Nggak, alhamdulillah ya masih. kebayang kalau Bekti misalnya udah sehat banget, udah gitu dia punya kelebihan itu, kan dia rese ya orangnya pasti dia jadi. Maaf ya nanti kalau mungkin kalau udah enakan bisa diajak gitu, diharap mengerti aja ya mungkin dia akan ada teka. Aku tuh berantem banget nih kayak kemarin gini. Dia ada orang teman aku pada ketemu gitu. Bun, terus tadi dia megang kartu apaan? Kartu jalan-jalan. Kartu jalan-jalan apa? Dia bilang gitu. Iya kartu jalan, bukan yang tadi dia megang kartu parkir. Enggak, apaan? Aku orang nanya sama dia tukang itu kartu jalan-jalan. Ya udah deh terserah aja. Kalau enggak itu bisa panjang berantem. Diiyahin aja. Iya aja. Dan nyebelin nih pas aku jenguk nih, aku pamit nih, baru 2 langkah terus dia gini. Ngapain sih Bun dia kesini? Bekti gue masih denger. Oh bang. Jadi dia tuh, Beneran dia ngomong gitu. jadi dia tuh antara canda sama beneran tuh kita tipis banget. Jadi gini, Bekti lu bercanda kan? Iya bercanda. Tapi kan kesel ya gue udah jenguk. Ngapain sih dia kesini gitu katanya. Ya kan? Ya benar. Tapi menjadi istrinya Indra Bekti sekarang itu pasti berat juga. Apalagi kontroversi dari orang kan yang dilakukan Dila salah terus. Padahal kan kita tahu lah yang namanya seorang istri kan pasti melakukan yang terbaik buat suaminya. Siapa lagi yang mau melakukan yang mau ada terus di sampingnya kan pasti istrinya. Dila, kita bahas ya dikit-dikit ya. Klarifikasi aja. Mengenai kontroversi penggalangan dana. Saat itu yang ide siapa itu sebetulnya? Ide sebenarnya keluarga, sebenarnya bukan keluarga besar Mas Bekti ya, bukan. Ini adalah sebenarnya saat itu memang udah keluar dari itu Komoriki. Dia kan ada ipar aku, dia ngomong, dia pertama kali nih, ini ada beberapa orang artis yang mau nolong. Tapi aku sama sekali jawabannya tidak, karena aku masih ngurusin asuransi Mas Bekti. Masih berharap dari asuransi Mas Bekti gitu akhirnya. Tapi tidak ada jawaban saat itu. Ya udah dong, tapi namanya seorang istri ya wallahi, aku nggak tahu Mas Bekti megang duit itu di mana, pengeluaran itu apa. Cuma pas itu aku taunya cuma nilai yang udah makin hari makin besar saat itu. Terus udah gitu memang salah kata. Cuma aku bilangnya saat itu adalah teman-teman Mas Bekti yang memang dari Pak Komo Riki adalah teman-teman dari para artis mau menolong, membantu buat Mas Bekti ya semampunya gitu. Maksudnya di gitu. kondisi seperti itu salah ucap. Ya saat itu gimana ya Mas Bekti kondisinya, ya mereka nggak ada yang tahu kan kondisi Mas Bekti reality di sana gimana. Cuma dan saat itu mikirin juga para wartawan juga yang di luar pengen ngarepin aku ngomong gitu. Jadi kayak udah panik gitu. Jadi sebetulnya ketika hari pertama Bekti masih di ruang operasi, saya ini baru saja udah ngomong, Randy, apa kita galang dana yuk gitu. Ingin melakukan sesuatu sama sahabat kita. Tapi ya terucap dari lingkungan luar. Makanya ketika dia ngomong dari pihak istri, akhirnya jadi pro kontra. Mungkin andai terucap itu dari kami teman-temannya tidak akan seperti itu reaksinya. Iya. Tapi kan sudah clear ya. Menurut aku juga itu naluri seorang istri mah pasti akan melakukan apapun buat suami. Menurut aku ya harusnya netizen juga nggak usah seheboh itu ya. Wajar aja namanya juga istri kan mau melakukan panik lah suaminya sakit. Ya. Kepanikan bisa reaksi seperti apa-apa tapi udah clear sekarang ya. Insya Allah. Walaupun orang tetap aja ya. Gak peduli. Intinya aku gak peduli. Gak peduli. Dari dulu mau orang mau komentarin kehidupan aku dari awal nikah sampai detik ini gak peduli. Yang penting sekarang suami sembuh. Ya intinya gitu. Aku nomor satu keluarga, anak-anak udah selesai. Orang mau ngejawab apa, mau mikir apa gak masalah. Aduh. Ya memang tidak mudah untuk menjadi Bekti, tidak mudah menjadi istri Indra Bekti juga ya. Iyalah. Tapi kalau aku lihat Kak Dila tuh orangnya bukan lembek ya. Dia emang orangnya yang penting keluarga gue nomor 1. Ya, Tapi kita juga ada kontroversi lainnya nih dari Dilan. Apa lagi? Kontroversi. Ada lagi? Ada lagi. Coba. Iya. Nih dari Kak Dilan Bekti ada artikel. Artikel nih. Aldila Jelita akui pelit. Katanya kehidupannya sama Indra Bekti nggak seperti yang di publik bayangkan. Mas Bekti gajinya nggak besar. Lu ngomong gitu Dila? Emang iya? Kan orang pertanyaan gini, Dil emang lo pelit? Ya emang pelit dah. Tanya semua istri, mana ada yang kagak pelit. Pasti hidupnya mikirin buat anak, buat sekolah, buat ini. Kalau hidupnya difoya-foyain, ya mau jadi apa intinya. Mas Bekti kan juga ya reality lah, semua artis pasti ada yang punya namanya ngutang, punya namanya kredit ini, kredit itu. Mas Bekti pengen buka usaha ini itu, semuanya belum jalan. Terus semua orang tahu, yang temennya Mas Bekti pasti tahu. Mas Bekti mau
ada pekerjaan juga pasti artis ada juga yang kerja charity, ada yang nggak dibayar. Bekti itu hobi bukan hobi banget. Kalau Memang, apa-apa tuh, sangat. ayo. Ayo. Bekti gak ada budgetnya, ayo nggak apa-apa. Nah itu Kebayan yang juga orang kadang-kadang yang ya, iya. tahu adalah itu digaji dan digaji besar, tidak sama sekali. Ada beberapa. Tapi kalau Gigi pelit gak? Ya bukannya pelit lah, sama kayak Dila. Jadi ya pasti dia kan udah ini nggak usah, ini nggak usah, ini itu kalau pasti udah ini nanti cewek-cewek dulu. mikirnya kayak gitu. Iya, iya. Pas gitu mah wajar. Karena kan kalau misalnya kan seperti Yin Yang kan putih hitam, misalnya kalau aku lagi aduh sayang aku pengen beli mobil ini atau pengen buka usaha ini, entar dulu hitung dulu deh, itu kan wajar karena Iya, kalau iya, istri nggak begitu dua-duanya Cermat. Iya. Bukan karena Abis. pelit sih, lebih Iya. imet gitu maksudnya. bener juga, tapi Iya, harus lebih imet. emang harus begitu. Kalau nggak ada istri yang begitu gimana dong? Iya. Nah ada artikel lagi nih, artikel yang bikin geger warganet juga nih. Nih, artikelnya adalah tak mau suami murung, Aldila Djita berizin Indra Bekti nge-host konser Blue. Emang iya mau nge-host Blue? Besok Iya, bukan? bener, Besok. besok. Dia nge-host. Yes, jadi ini Bekti ya, nge-host. Dila. Maksudnya gimana? ini welcoming aja, dia cuma ngucapin selamat datang bla bla bla. Ini karena acara konser itu adalah sahabatnya Mas Bekti. Siapa? Itu David. Oh, David. David Color itu. Nah, dia ngasih karena saat memang sebelum kejadian ini Mas Bekti udah di-booming-boomingin. Nah ini aku yang mau nanya, apakah kontrak itu sebelum kejadian atau sebelum setelah kejadian. Sebelum kejadian. Bektinya juga mau kan? Dianya juga. Jadi ya ini sebenarnya karena otaknya dia juga masih belum itu, ada saat momen kita kasih tahu ya besok ayah kerja loh. Dia happy banget. Ada saat momen dia agak hilang ya besok ayah kerja ini nih. Harus kita berulang kali ingetin. Nah tapi kita udah kasih tahu dari pihak konsernya itu Mas Bekti keadaannya gini-gini. Kita nggak apa-apa. Kita ada tim, kita ada temen yang nemenin Mas Bekti di samping. Intinya Bekti itu sangat hobi bekerja. Iya. Kita berharap doakan saja ya, mudah-mudahan dengan dia bekerja tanda kutip besok itu membuat semangatnya tambah Iya. lagi. Bagus juga stimulus otaknya juga Iya. kan, supaya dia Iya, lebih memang. ada Bekti gairah. kerja besok untuk pertama kali. Seneng banget, alhamdulillah loh. Seneng. Doain ya, doain. Kok gue dengarnya seneng tapi tetap harus hati-hati. Iya, Iya. Kita kan pasti dijagain juga lah sama Dila pasti. Iya. Iya. Orang pas baru mesti di ICU aja dia ngomongin kerja mulu. Mau kemana kerja? Iya, gue kerja juga yuk, kerja juga. Tar dulu Bekti ya kan? Sekarang maaf ya, ini ngambek. Aku setiap ayah bentar ya aku kerja dulu. Ah kamu kerja, oke aku udah nggak laku. Oh, sensitif. Maaf Pak Bekti, ini juga buat bapak bukan buat saya. Ya udah. Iya benar. Tapi berarti besok menjadi hari awal kebangkitan Iya, Bekti iya. insya Allah ya. Amin. Ih seneng banget. Seneng ya, dengernya. Seneng. Jangan sama kayak Irfan Hakim kerja terus. Iya. Irfan Hakim nggak tidur kerja, tidur aja mimpinya kerja dia. Gue tidur aja mimpi kerja. Benar. Ya kan iya. Oke. Udah kalau Indra Bekti sedang berjuang untuk sembuh dari penyakitnya dan sehat terus. Nah kalau bintang tamu yang satu ini sudah berdamai dengan kekurangannya. Dulu malu dia dibully karena merah. Hah? Tapi sekarang dia sudah bangga. Dia disebut Koko Merah. Oke, yuk kita sambut Panggil. yuk. Ini dia. Richardson Chanli. Koko Merah. Kabar? Koko Merah apa kabar? Koko Merah. Halo. Koko Merah. Iya Koko Merah sehat. Koko Merah gimana? Oke. Sehat. Ini nih guys, kita akan ngobrol sama Koko Merah. Jadi kalau orang yang sudah berdamai dengan keadaannya, mau apa sekarang dia sudah terima dan dia sudah bangkit. Dulu Koko Merah pernah ditolak saat melamar kerja sampai 30 kali. Coba kita akan dengar kisahnya dia ya. Nanti Jangan ya. kemana-mana, tetap di FVP. Baru lagi.